Bayangin, saat China berusaha memprovokasi penendang penalti, Jay Itzhak berdiri di titik penalti dengan memegang bola seolah ia adalah calon penendang tersebut. Tapi saat semua pemain China sudah keluar dari area kotak penalti, Ole Romani tiba-tiba muncul menggantikan posisi Jay Itzhak untuk mengambil penalti tersebut. Ini adalah sebuah taktik yang mungkin tak pernah kita lihat di dunia sepak bola. Perubahan penendang penalti dengan tujuan menipu provokasi lawan. Dan inilah rahasia di balik kemenangan timnas yang menempatkan satu kaki skuad Garuda untuk lolos round 4 dan membuka peluang timnas menuju Piala Dunia. Siapa yang menyangka timnas Indonesia yang mungkin awalnya diremehkan untuk bisa bersaing di round 3 menghadapi tim-tim top Asia seperti Jepang, Australia, Arab, China, dan Bahrain justru tampil fenomenal. Sejak menahan Arab 1-1 yang dilanjutkan dengan menahan Australia, banyak orang berpikir tim ini benar-benar tak bisa diprediksi. Dan itu terbukti saat Arab dan Bahrain mampu dikalahkan. Sebelum malam tadi, China yang bertandang ke GBK benar-benar merasakan seperti apa keangkaran stadion kebanggaan rakyat Indonesia tersebut. Mereka tak punya kesempatan untuk membuat peluang. Sebelum akhirnya, Dewi Fortuna datang saat penalti didapatkan timnas dengan Ole Romani sukses menciptakan gol. Nah, bicara soal gol penentu yang berhasil diciptakan timnas, ada momen menarik yang kami pikir juga mencuri perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Dan itu adalah momen jelang tendangan penalti dilakukan. Jadi, awalnya saat Indonesia mendapatkan penalti usai wasit menyaksikan VAR, sosok Jay Itzhak muncul ke area titik putih untuk mengambil bola penalti. Akibatnya, para pemain China yang ingin memprovokasi penendang timnas langsung mengerubungi Jay Itzhak. Tapi saat wasit akhirnya meminta para pemain China menepi keluar kotak, Ole tiba-tiba berjalan menghampiri Jay Itzhak untuk mengambil penalti yang tak jadi dilakukan Jay. Ole pun hadir dengan kepercayaan diri tinggi tanpa tekanan provokasi apapun. Dan hasilnya, dingin banget. Ole mampu menipu kiper China dan tembakannya ke sudut gawang membawa Indonesia unggul, yang juga jadi gol penentu kemenangan. Nama Ole menggema di stadion, tapi peran Jay Itzhak fantastis. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 of 77. He wore blue and went by many colors. Sementara itu, jika bicara soal jalannya pertandingan, kami pikir timnas memang layak menang. Sejak awal laga, pasukan Patrick Kluivert langsung menekan China. Gak harus pakai penguasaan bola yang dominan, hanya perlu melakukan umpan 1-2 cepat, dan bola sudah ada di area permainan China. Indonesia pun menciptakan lebih banyak peluang, di mana meski secara total timnas kalah penguasaan bola, tapi tim Garuda unggul jumlah tembakan dengan 13 berbanding 5 shot, 3 on target berbanding 1. Dan sekali lagi, Indonesia memang tampak lebih tajam, saat China justru gagal menciptakan peluang berbahaya. Sekarang dengan kemenangan tersebut, timnas pun menggeser posisi Arab di tempat ketiga dengan 12 poin. Dengan Arab versus Bahrain akan main malam nanti. Jika Arab menang, Indonesia sudah otomatis lolos ke round 4. Ole Romani 3 match 3 gol. Keputusan timnas Indonesia untuk menarik penyerang berdarah Indonesia seperti Ole Romani sepertinya menjadi salah satu keputusan terbaik timnas Indonesia dalam merekrut pemain keturunan. Bagaimana tidak? Dari 3 laganya bersama timnas, Ole selalu mencetak gol dan tampil fantastis. Ia mencetak gol ke gawang Australia, Bahrain, dan terbaru jadi pencetak gol ke gawang timnas China.
Apa yang dilakukan Ole adalah sejarah. Gak ada pemain timnas yang pernah mencetak gol 3 kali beruntun di 3 laga awalnya. Apalagi gol yang dicetak dilakukan di laga-laga level tinggi sekelas kualifikasi Piala Dunia round 3 menghadapi tim-tim top Eropa. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal Ole Romani, kita nggak cuma bicara soal golnya. Saat perannya lebih dari itu. Ia yang diberikan kebebasan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri, mampu merusak pertahanan lawan lewat skill dan kombinasi satu-duanya. Seperti kombinasinya dengan Egy yang benar-benar buat puyeng pemain China. Menarik kan? Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. Sementara itu, bicara usai laga, Ole menilai jika ia berterima kasih untuk penalti yang diberikan Jay Itzas kepadanya. Itu adalah sebuah taktik yang bagus. Pemain-pemain Liga 1 membuktikan. Keputusan Patrick Kluivert untuk memberikan kepercayaan pada para pemain Liga 1 berhasil dibuktikan di lapangan. Jadi di laga kontra China, banyak pemain jebolan Liga 1 langsung dimainkan Patrick, seperti Jakob, Kambuaya, Egy, dan Rido. Dan tak bisa dipungkiri, permainan mereka begitu menonjol dan signifikan. Di mana penalti timnas bahkan tercipta usai Kambuaya dilanggar di kotak penalti. Lalu di babak kedua, Beckham yang menjalani debutnya untuk timnas senior juga tampil mengesankan. Dan ini membuktikan jika pemain yang berkarir di Liga 1 sebenarnya bisa bersaing di level yang tinggi. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. Indonesia menggugurkan China menuju round 4. Dengan kemenangan yang diraih timnas malam tadi, China sudah dipastikan gugur di round 3. Atau dengan kata lain, gagal lolos ke babak berikutnya. Mereka tetap berada di dasar klasmen grup C dengan 6 poin. Sedangkan kemenangan ini membawa Indonesia naik ke posisi ketiga klasmen sementara grup C dengan 12 poin. Di bawah Jepang dan Australia yang sudah lolos ke Piala Dunia. Jelas kemenangan atas China menjadi langkah krusial bagi Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan yang meningkatkan mentalitas para pemain dan keyakinan bahwa kita bisa bersaing di round 4 nanti. Dari media sosial, kemenangan timnas disambut dengan euforia yang begitu besar. Nobar bareng di berbagai wilayah di Indonesia tampak begitu meriah. Lihatlah perayaan kemenangan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia berikut ini. Ya, sekali lagi, kemenangan ini disambut dengan sangat gembira rakyat Indonesia. Dan besok pagi, khotbah sholat Id akan tersaji dengan penuh senyum para penggemar timnas yang berbahagia. Dan kini, semuanya seperti ditulis ulang. Timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap di babak ketiga, saat mereka adalah penantang nyata. Malam tadi bukan sekedar kemenangan atas China, itu adalah kemenangan atas keraguan. Kemenangan atas anggapan bahwa Indonesia tak bisa bersaing di level Asia. Dan dengan satu kaki di ronde keempat, kita bisa berkata, ya, mimpi itu semakin dekat. Piala Dunia bukan lagi hayalan. Jay Itzas mungkin tak mencetak gol, tapi dia menunjukkan bahwa sepak bola adalah soal kecerdasan, kepemimpinan, dan solidaritas. Ole Romani mencetak sejarah dan menyatukan mimpi baru untuk generasi baru. Dan Patrick Kluivert, dia baru saja membuktikan bahwa kepercayaan pada talenta lokal dan diaspora bisa menciptakan kekuatan luar biasa. Dari GBK ke seluruh penjuru Indonesia, malam ini kita semua bersatu dalam satu kata, Garuda. Barbarians rule their land, descend.